pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini begitu spesial, sudah pernah menjadi tamu di Teras Negeri. Nah, beliau adalah Bupati Blora, Bapak Arief Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak Rini, sehat ge? Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat datang kembali di Teras Negeri, Pak. Kalau udah ada kata kembali berarti tahu dong. Ini periode keberapa untuk beliau? Ini adalah periode kedua. Nah, ada baiknya saya ulang kembali ya, Pak, profil Bapak. Bapak Arief Rohman mulai menjabat sebagai Bupati Blora periode 2021 sampai 2025, kemudian terpilih kembali dalam Pilkada serentak di 2024 kemarin. Kepemimpinan beliau berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, peternakan, pengembangan sumber daya manusia, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital. Nah, berbagai proyek infrastruktur sudah terrealisasi ya Pak kemarin. Kemudian akan ada peningkatan lagi di periode kedua ini. Sehingga kita langsung saja ya, sepertinya ngobrol dengan Pak Bupati. Pak Arief langsung ya, siap, saya Mbak. mau bertanya nih. Periode pertama milestone-nya sudah mantap. Nah, periode kedua ini mau apa nih Pak? Terima kasih Mbak Rini. Jadi kita untuk periode kedua ini tagline-nya adalah melanjutkan yang periode pertama. Dulu tagline periode pertama itu kita sesarengan bangun Blora, nah ini ditambahi maju berkelanjutan. Oke, Blora maju berkelanjutan ya. Khususnya program prioritas kita masih melanjutkan yang terkait dengan infrastruktur. Karena harapan mayoritas masyarakat itu adalah kepengen infrastrukturnya ini baik. Betul. Dan rumus kepala daerah itu, kita ini dianggap kerja oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita, kalau kita bisa membangun infrastruktur. Ini pondasi awal dulu. Yang langsung terasa ya Pak ya? Langsung terasa. Dan efeknya kan bisa berdampak pada ekonomi, pendidikan, kesehatan. Yang dulu jalannya jelek, kalau sekarang bagus, dia panen, nanti lebih lancar, harganya lebih bagus. Anak-anak sekolah, akses ke pendidikan juga lancar. Orang yang sakit, kalau mau berobat, juga lancar. Dan ini berdampak pada perekonomian daerah yang sudah kami rasakan. Termasuk juga investasi, iklim investasi, dan termasuk NCOP, harga tanah akhirnya bisa naik. Oleh karena itu kami di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini, efisiensi Pak. Kita sudah, dan juga ada pemotongan DAU/DAK ini, kita jauh hari sudah mengantisipasi melalui skema pinjaman daerah. Kami dengan DPRD ketika pembahasan di tahun kemarin, di tahun ini kami berencana untuk infrastruktur ini kita danai melalui pinjaman daerah. Ini hampir 200 miliar. Nah ini harapannya ya di tahun 2025 ini PR infrastruktur kita yang ya terus terang kemarin di periode pertama kita baru bisa menyelesaikan sekitar 65% lah kondisi jalan mantap yang ada. Nah, semoga nanti 5 tahun ke depan kita pengen tuntas semua. Jadi jalan yang di 90-100% jalan kabupaten yang ada di tempat kami bisa selesai. Termasuk kita sinergi juga dengan pusat dan provinsi. Karena di kami ada jalan nasional yang harus butuh pemeliharaan. Di kami juga ada jalan provinsi yang kita dengan Pak Gubernur untuk bagaimana membangun jalan provinsi ini. Termasuk juga yang desa-desa, ini bagaimana akses jalan desa ini juga bisa kita sinergikan dengan kepala desa untuk kita arahkan menyelesaikan PR yang terkait dengan infrastruktur di desanya masing-masing. Nah, apakah infrastruktur tuh yang di Blora hanya jalan atau ada infrastruktur yang lain, Banyak. Pak? Jadi ada infrastruktur jalan, ada infrastruktur kesehatan, pembangunan rumah sakit, infrastruktur pendidikan, pembangunan sekolah, termasuk juga di bidang pertanian kita bangun irigasi, bendungan, embung. Nah ini jadi semua yang sektor-sektor ini infrastruktur bisa dikategorikan masuk ke kategori pembangunan infrastruktur. Berarti 200M tadi akan digunakan. Kalau yang 200M ini kita khususkan nanti untuk jalan. Oh, jalan. Jalan. Yang lain alhamdulillah
masih bisa ada sumber pendanaan yang lain ya. Sumber pendanaan yang lain. Oke, berarti infrastruktur secara holistik nih Pak ya sampai akhir periode nanti. Nah, ini kan salah satunya tadi menunjang sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi di Blora. Nah, itu seperti apa Pak? Dukungan dari infrastruktur ini untuk sektor tersebut. Jadi kita potensi Blora ini yang mana mayoritas warga kami adalah para petani ya. Dan separuh wilayah kami adalah hutan, dan kami juga daerah yang ternaknya juga bagus karena populasi sapi itu kita di Jawa Tengah itu terbesar, hampir 280.000 ekor. Oleh karena itu infrastruktur ini penting untuk mendukung sektor utama kami di bidang pangan ini. Jadi kita isu infrastruktur dan isu ketahanan pangan. Masuk nanti sambungannya dengan isu soal energi ya. Jadi dengan adanya infrastruktur yang baik, ini kebijakan pemerintah soal HPP, gabah, jagung ini bisa terdukung. Karena ketika dulu infrastruktur jelek, ketika panen biayanya tinggi sehingga harganya turun gitu loh. Tapi begitu infrastruktur baik kan sekarang yang mau ngambil padi, yang mau ngambil jagung itu kan bisa langsung nembus ke daerah-daerah itu, ini desa-desa itu. Nah, nanti baru setelah itu kan bagaimana kita memikirkan hilirisasi dari produk-produk ini. Kita harapkan kita akan bisa olah, bisa produksi di Blora juga gitu. Iya, jangan jauh-jauh keluar Pak. Iya, tetap perputarannya di Blora. Iya, betul. Nah, untuk mendukung ekonomi tadi tentu butuh sumber daya manusia. Bagaimana untuk peningkatan sumber daya manusia di 5 tahun ke depan? Jadi kami sedang merencanakan kaitannya dengan SDM ini, bahwasanya kunci kemajuan sebuah daerah ini adalah kalau SDM-nya juga maju. Jadi kita investasi sumber daya manusia yang sudah kita lakukan selama ini. Kami punya kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi, hampir 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Agar anak-anak kami nanti bisa kuliah, kesempatan untuk kuliahnya bisa kita tingkatkan untuk bisa kuliah di berbagai jurusan. Termasuk kami juga sedang menyiapkan untuk membuat politeknik agroindustri. Ya. Karena kita mau fokus di sektor pangan, kita nanti berencana untuk membuat politeknik yang jurusannya adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Ini sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang-orang Blora. Kalau dibuat politeknik, gambaran kami, anak ini nanti kuliah sambil bekerja di desanya masing-masing. Kita ada sekitar 295 desa kelurahan. Kami harapkan nanti anak-anak yang tidak mau kuliah di luar kota, kita juruskan untuk bisa kita siapkan di Blora sendiri di politeknik ini. Yang mana nanti harapannya ya teori plus praktek. Yang mana nanti prakteknya langsung di desanya masing-masing sesuai dengan jurusannya. Dengan potensi yang kita miliki, kami yakin kalau SDM ini kita bangun, ini nanti Blora menjadi daerah yang maju, ada sejahtera lah itu. Makanya kita targetkan semoga tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa yang politeknik ini. Selain tadi kita juga kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di tempat kami. Kira-kira nanti akan buka berapa mahasiswa politeknik nih Pak? Karena kan ini akan mencetak petani-petani muda. Ya kalau umpama ini satu desa 4 aja, taruhlah kan tadi 4 jurusan ya. Kalau 295 ya 300 desa, ya sekitar 300. Ya tahap awal umpamanya satu desa satu aja itu sudah bagus. Nah, tinggal nanti kita kembangkan lagi. Kita harapannya kan anak-anak yang selama ini dia mungkin tidak bisa meninggalkan orang tuanya karena harus membantu orang tuanya. Ini nanti konsepnya kuliah sambil bekerja. Jadi bisa kuliah langsung bekerja, menerapkan ilmunya di tempatnya masing-masing sambil ini petani-petani muda, petani milenial kan betul. Karena usianya masih muda untuk istilahnya mendukung sektor ketahanan pangan dan hilirisasi nanti ke depannya. Nanti merembetnya ke hilirisasi setelah dia menguasai produksinya seperti apa, kemudian pengolahannya seperti apa. Betul, termasuk kita menggandeng beberapa pihak swasta untuk nanti kerjasama.
baik perusahaan yang terkait dengan pakan, baik yang terkait dengan mungkin peternakan. Nah, kita bayangkan kita punya sapi populasi yang besar, nanti bisa disembelih di Blora, terus ada pabrik pengolahan untuk kebutuhan mungkin nugget, sosis, atau pembekuan atau ya, karena kita program Pak Prabowo ini kan pangan dan hilirisasi. Lah ini kita tangkap. Nah, mulai sekarang minat untuk anak-anak muda bertani, berkebun atau berternak ini kita bangkitkan. Kita ajak untuk bergerak di sektor ini biar generasi petani kita tidak terputus. Betul, Pak. Ini kita berkelanjutan pertanian dan peternakan perikanan ini harus dijaga betul nih Pak untuk ketahanan pangan. Nah, itu bicara tentang bagaimana hulunya ya. Ada sekolah ada politeknik untuk pertanian, kemudian mengembangkan potensi mereka di desa masing-masing. Nah, untuk distribusi ke depannya Pak, maksudnya untuk memperluas potensi itu mungkin perlu investasi Pak. Nah, itu seperti apa? Betul. Jadi kita potensi kita ini penghasil jagung terbesar kedua di Jawa Tengah. Kita padi ini termasuk juga penyangga di Jawa Tengah, kita masuk 10 besar. Termasuk tadi sapi, kita ini populasi terbesar. Nah, selama ini kan barang ini keluar gitu loh. Jadi yang nggak untuk diolah di dalam kita bayangkan ya kalau yang kayak yang padi yang bisa diolah, istilahnya nanti ada pengering, ada packaging, bisa diseleb, istilahnya kalau di tempat kita kan diseleb ya. Nah, terus nanti menjadi produk turunan beras yang premium. Kita bisa pasarkan nanti ke pasar-pasar yang membutuhkan kan. Dan juga kita dorong untuk padinya ini padi organik, premium, pertanian organik kita dorong juga. Biar kita menghasilkan juga beras yang sehat, yang bagus ini kayak apa. Kayak jagung, kita produksi jagung tapi selama ini pabrik pakannya tidak ada di Blora, di Grobogan, di Solo dan sebagainya. Nah, ke depan kita juga ingin mengenai investor untuk kalau bisa jagung yang kita hasilkan diproduksi di tempat kami. Kayak tadi yang sapi kita ini selama ini ngirimnya ke Jabodetabek, sehingga diangkut hidup-hidup, sehingga nyembelihnya di Jabodetabek malah. Nah, ini kalau bisa kita nanti sinergi dengan investor, entah itu dengan BUMN, BUMD ataupun swasta, kita harapkan nanti ada proses hilirisasi itu. Jadi butuh investor untuk masuk ke kami, termasuk ada potensi ayam. Nah, nanti kita ayam kampung kan besar juga ya. Nah, nanti kita produksi termasuk sektor perikanan. Kita ternyata juga Blora potensi untuk ikan air tawar, lele, nila dan sebagainya. Nah, ini kalau nanti bisa diolah, bisa dibikin abon, bisa dibikin apalah yang produk turunan ini, saya kira untuk meningkatkan value nilai ekonominya juga bagus. Dan jangan lupa Blora tuh udah strategis banget sekarang kemana-mana Pak ya. Iya, alhamdulillah. Silakan Pak, gimana tuh positioning Blora di alhamdulillah sekarang akses kita dari Blora menuju Solo sekarang 2 jam karena ada jalur tembus yang lewat Randu Blatung itu arah Getas, Ngawi, Mantingan langsung Seragen ke Solo. Nah, termasuk juga kita nanti sinergi dengan kabupaten sebelah. Jadi kita konsep pembangunannya ini kawasan, tidak bisa bangun sendiri-sendiri. Kami berupaya menggandeng kabupaten sekitar kayak Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang, Pati, Grobogan untuk menjadi sebuah kawasan. Meskipun agak lintas ke Jawa Timur dikit. Iya, nggak apa-apa. Kita beyond daerah. Jadi kayak Bojonegoro sama, apalagi dengan Bojonegoro, kami ini ingin kawasan ini terbangun karena kami kebetulan sama-sama daerah migas. Nah, jadi Bojonegoro dan Blora ini kan daerah migas yang mana nanti juga potensi migas yang ada ini bisa menarik investor juga. Kayak tadi kan judulnya kan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi. Ini saling nyambung. Jadi kita membangun memang berdasarkan basis potensi yang kita miliki. Nah, dari itu muaranya adalah bagaimana nanti untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Nah, ini kita harapkan dari program-program yang real yang memang akan kita jalankan. Tentunya ini mendukung juga program nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan juga kami dengan Pak Gubernur Jawa Tengah juga
bersinergi. Jadi nyambung apa yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten sampai tingkat desa ini ada kesinambungan program yang bisa kita jalankan bersama. Ketahanan pangan, energi, semuanya pangkalnya infrastruktur dulu dibenahin itu Pak. Ya, karena orang investor akan tertarik untuk datang ketika sisi infrastrukturnya bagus. Baik itu jalannya, baik itu jembatannya, baik tadi infrastruktur kesehatannya mau berobat gampang, baik itu pendidikannya, sekolah-sekolah kita perbaiki, baik itu juga infrastruktur yang lain lah yang terkait dengan dasar untuk beraktivitas ini harus kita tata dulu gitu. Nah, bicara tentang dasar beraktivitas, Blora ini luar biasa loh potensi wisatanya ya. Kulinernya ya, itu kebutuhan dasar loh Pak, kuliner itu kita perlu makan tentunya meskipun lagi puasa ini. Kita tahu Blora tuh punya kuliner yang khas sekali, banyak bervariasi dan 24 jam ya, ada semua. Nah itu jangan ditinggal dong Pak, setelah tahu pertanian begini ya gimana Pak di periode kedua itu pariwisatanya. Jadi kita penataan di sektor, jadi orang ketika sudah istilahnya sejahtera itu kan butuh hiburan, dan itu menjadi kebutuhan pokok juga. Jadi membelanjakan untuk kebutuhan wisata, kuliner. Nah, makanya kita juga menata sektor wisata kita. Jadi terima kasih Tempo ketika mengangkat soal salah satu potensi kita, Goa Terawang sekarang sudah viral, sudah banyak yang berkunjung ke sana, termasuk kita mengedepankan diplomasi kuliner. Jadi bagaimana kuliner kita, makanan-makanan khas kita, sate, pecel, lontong tahu, lontong opor, ada rawon, ada kopi santan, nah macam-macam. Ini akan menjadi daya tarik untuk orang datang karena lidah itu tidak bisa dibohongi. Ketika kita datang ke sebuah daerah, makanannya enak, pasti yang dikenang itu, di Blora itu ada ini. Makanan khas yang saya suka, sate. Karena ini, saya harus datang ke sana, meluangkan waktu untuk istilah menjelajah kuliner, termasuk penataan desa wisata, desa budaya, potensi kebudayaan kita, termasuk kemarin kita ada event 1 abad Pramudya Lantatur, ini wisata sastra karena Pram lahir di Blora. Lah, ini potensi-potensi yang ada ini tentunya akan kita tata untuk bagaimana orang berkunjung ke Blora. Makanya tadi kebutuhan infrastruktur kayak penyediaan hotel dan sebagainya juga kita dorong juga. Jadi MICE untuk pertemuan. Nah, ini jadi kita ingin bahwa Blora ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi yang tadi kuliner, budaya, ada barongan, ada wayang, ada ketoprak, ada banyak sekali yang bisa kita lihat ketika orang berkunjung ke Blora ini. Nah, ini salah satu yang terus akan kita kembangkan ke depannya, Mbak. Berkunjung ke Blora, berkesan, balik lagi Pak ya. Ayo dolan Blora. Ya, itu masih ya, tagline itu ya, ayo dolan Blora masih ya. Oke Pak, ini kan ada efisiensi tentunya ya dari pemerintah daerah juga. Nah, bagaimana waktu Bapak menerapkan e-government? Sudah ada ininya belum Pak, hasilnya yang bisa. Jadi alhamdulillah, jadi kita capaian kita, ASN kita, jadi birokrasi kita ini kita ajak bareng-bareng bahwa salah satu kunci untuk keberhasilan daerah adalah bagaimana ASN yang melayani, menjadi pelayan untuk masyarakat, termasuk bagaimana kita kemudahan soal investasi, kita ada mall pelayanan publik yang pelayanan ini 1 pintu, termasuk bagaimana kita menerapkan digitalisasi dan sebagainya. Alhamdulillah ASN, PNS kita ini bisa menyesuaikan. Lagi kita juga sudah memberikan tunjangan TPP dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa belanja pegawai ini hampir 40% untuk APBD itu kan untuk itu ya. Makanya saya menekankan bahwa ASN birokrasi ini adalah manusia-manusia beruntung yang digaji oleh negara. Oleh karena itu harus bagaimana menerapkan e-government dan sebagainya untuk melayani masyarakat. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat ini hal yang utama karena kita ini sebagai abdi negara, kita ini digaji untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Makanya kita selalu mengedepankan hal tersebut. Jadi kita bagaimana sekarang itu eranya udah
era medsos, saya minta OPD saya itu harus bermedsos. Jadi kalau ada keluhan masyarakat langsung bisa diatasi. Langsung kita ini ada keluhan soal lampu mati, jalan rusak, terus apa yang sebagainya. Belum lagi yang di bidang kesehatan dan sebagainya ini mereka melayani. Langsung tertangani Pak ya. Selesai solutif ya. Harus kita pantau makanya biar tidak beban ini di bupatinya aja gitu. Harus kita distribusikan kepada ASN kita untuk bisa melayani masyarakat ini. Ya, ini kalau di pemerintah daerah kan pokoknya kesorot kepala daerahnya aja. Iya. Jalan rusak Pak Bupati. Iya. Bahkan kadang kita kan masyarakat nggak mau tahu entah itu jalan nasional, jalan provinsi. Pokoknya kalau jalan mesti sudah Bupati ini ya kita udah jelasin. Oh ini kewenangannya ini. Ya kita edukasi lah. Nah, makanya alhamdulillah ini kerja birokrasi kami, ASN kami, PNS kami, P3K kami juga bagus. Makanya saya terima kasih sudah mendukung ini. Mendukung program yang sudah kita lakukan ini. Pak, Bapak sudah menjadi, sudah 1 periode berlalu ya. Pelajaran apa sih Pak yang Bapak pelajari di periode sebelumnya dan ya apa yang kemudian akan Bapak lakukan di next? Ya, kita bagaimana kita menjadi pemimpin ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat. Kita sudah niatkan mewakafkan diri kami, saya dengan Bu Wakil, Bu Rini, namanya Bu Rini juga wakil saya, nah, itu untuk bagaimana kita menyempurnakan lah hal-hal yang kemarin periode pertama kurang untuk kita sempurnakan di periode kedua ini. Ya, hal-hal yang tentunya kan kita punya tim ya untuk bagaimana mereview apa yang sudah kita lakukan dan ke depan. Nah ini tertuang dalam visi misi kami, program kami, yang mana ini sedang penyusunan untuk RPJMD ke depan, yang kita selaraskan tadi dengan program provinsi maupun pusat. Nah, jadi tentunya kita sebagai manusia biasa ya pasti banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah ekspektasi kepercayaan masyarakat ini sangat tinggi sekali. Kemarin kita perolehan ketika pilkada itu 82, sekian persen, hampir 83%. Ya alhamdulillah kita se-Jawa Tengah itu presentasi tertinggi. Nah, ini kan menandakan bahwa masyarakat percaya. Nah, oleh karena itu kepercayaan ini saya mengajak semua stakeholder, termasuk juga teman-teman di legislatif, diaspora juga, yang dimanapun berada, ayo kita membangun daerah kita, membangun Blora. Ini karena harapan masyarakat sangat tinggi, nah, kita harus meninggalkan legacy tinggalan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena esensi kita hidup ini kan bagaimana kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Kita jadi pemimpin harus bermanfaat untuk rakyat kita. Biar kita masuk golongan khairun nas yang faum linnas. Karena sebaik-baik manusia ini adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, kita tidak bisa sendiri tentunya. Saya dengan Bu Wakil, Bu Rini mengajak, ayo kita sesarengan bangun Blora untuk maju berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan. Ini harapan kita tentunya, Mbak. Baik, Pak. Ini dengan kepercayaan yang begitu besar ya, Bapak jadi mungkin bisa lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat juga ya untuk menyampaikan program-program pemerintah. Iya, dan kita membuka pola komunikasi dengan masyarakat secara terbuka. Jadi kami menyediakan waktu, ada ngopi bareng, ngobrol bareng, dan kita ya mengunjungi daerah, belusuan, kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pengajian, sholawatan, dan sebagainya dalam rangka untuk istilahnya rakyat, gitu ya? Masyarakat harus kita temani. Nah, ini keluhan, kita harus bisa memberikan solusi terhadap apa yang menjadi persoalan masyarakat tersebut. Jadi kita nggak boleh berjarak dengan masyarakat. Jadi komunikasi ini harus terus kita bangun. Karena esensi kepala daerah ini kan memberikan pelayanan A sampai Z. Dari kita bangun sampai kita tidur ini ya judulnya ya melayani masyarakat dalam hal urusan orang mulai lahiran sampai orang meninggal. Nah itu. Jadi bahkan sebelum lahir, Pak. Iya, Pak, ini kami nggak bisa nggak bisa bayar sekolah ini gini, Pak, ini kita berobat nggak mampu bayar. Nah, sampai ini
Ya orang kecelakaan pun lapor ke kita, Pak ini kita masih di UGD, nggak bisa terlayani, gimana ya sudah kita harus terbuka. Nah, makanya kita dengan birokrasi, dengan adanya dinas-dinas ini kan untuk menerjemahkan tadi, oh ini langsung kita distribusikan tugas-tugas apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada. Harus solutif ya Pak? Iya, harus kasih solusi kan itu. Baik. Ini kalau ngobrol sama Pak Arief, menarik sekali ya, kita nggak kerasa nih elaborasi isunya luar biasa, kemudian kita bisa tahu gitu, lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Blora. Tapi sayangnya ini waktunya sudah. Yang penting harus dolan ke Blora biar tahu bahwa Blora ini daerah yang istimewa, daerahnya sejuk, ya panas tapi anget. Ya sejuk lah, daerahnya bersih, makanannya enak. Nah itu nanti penting itu. Biar tahu bahwa Blora ini sudah menjadi kabupaten yang insya Allah nanti maju ke depannya. Amin. Maju berkelanjutan di Blora. Kulinernya jangan lupa. Udah ada hotel bintang 4 juga Pak ya? Iya, kita alhamdulillah banyak ini aset-aset kita yang tidak kita pakai, kita tawarkan kepada investor untuk bangun di tempat kami. Baik, sebelum saya menutup, monggo Bapak untuk memberikan closing statement kepada masyarakat dan pemirsa Tempo. Silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk seluruh masyarakat Blora. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas semua dukungannya, doanya. Alhamdulillah ini periode kedua sudah jalan 1 bulan. Tentunya kami mohon doa dukungannya untuk bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Blora yang maju, berkah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kami tidak bisa sendiri, saya dengan wakil tentunya mohon doa seluruh pihak stakeholder terkait, diaspora, orang-orang yang sukses, dimanapun berada yang dari Blora, ayo kita bersama-sama besarengan bangun Blora maju berkelanjutan. Mantap Pak. Baik, terima kasih Pak Arief sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bupati Blora Bapak Arief Rahman. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.